ini hari pertama ya, pertemuan pertama kita setelah kemarin di ujian tengah semester. Semoga untuk rekan-rekan mahasiswa eh, bisa mengerjakan dengan sempurna, dengan baik untuk tes atau soal yang kemarin kami berikan dari BMJK. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, eh, saya sapa dulu untuk rekan-rekan yang ada di kampus Majapahit 605 bersama Pak Budi Hartono. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak Riz. Ya, selamat pagi Pak Riz. Kemudian untuk rekan-rekan yang ada di kampus Siliwangi bersama Bapak Nur Rahman, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Aris. Untuk rekan-rekan yang ada di kampus Sili Ungaran ya bersama Bapak Chandra Supriyadi, selamat pagi Pak Chandra. Paris. Dan untuk rekan-rekan yang sudah hadir secara live Zoom atau live streaming YouTube, kami ucapkan selamat pagi juga. Oke, langsung saja izin share screen Bapak. Oke, untuk share screen saya sudah muncul ya? Aman, Pak, muncul. Oke. Hari ini kita masuk pertemuan ke-9. Nah, di sini materi kita yaitu percabangan. Nah, percabangan nanti di pemrograman berorientasi objek itu ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan if else, ya kan, atau percabangan if. Nah, yang kedua nanti kita menggunakan percabangan switch case atau switch. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini nanti kita akan membahas tentang percabangan if else dulu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi nanti setelah pertemuan hari ini, mahasiswa itu diharapkan mengerti dan mampu memahami tentang percabangan dalam pemrograman Java Bridge. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur percabangan if else dan cara menerapkannya itu seperti apa di dalam pemrograman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengimplementasikan percabangan dalam pemrograman Java Bridge. Untuk materi pokoknya sendiri, jadi nanti pengertian percabangan, kemudian konsep percabangan itu bagaimana, jenis-jenis percabangan, kemudian percabangan tunggal, ganda, majmuk, dan percabangan di dalam percabangan atau percabangan setara. Nah, untuk pengertian percabangan, biasanya statement atau pernyataan pada struktur Java umumnya dijalankan dari atas ke bawah berurutan sesuai dengan urutannya. Namun terkadang ada kalanya sebuah pernyataan dikerjakan sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, contoh misal kalau untuk program sederhana tanpa percabangan, ya berarti nanti bisa mengikuti flowchart seperti ini. Jadi dari atas itu mulai, ya kan, kemudian di sini ada cetak pagi. Nah, kalau cetak pagi itu berarti menggunakan perintah print, ya kan. Nah, print pagi, print malam, kemudian print jumpa lagi, kemudian nanti di akhir adalah biasanya nanti ada akhir. Nah, kalau tidak ada kondisi tertentu, biasanya nanti mengikutinya seperti ini. Dari atas, ya kan, dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, percabangan adalah suatu pilihan atau opsi dengan kondisi tertentu. Jika kondisi yang menjadi syarat ini terpenuhi, maka opsi atau pilihan dijalankan. Jika tidak, maka sebaliknya. Kondisi umumnya ini berupa boolean, true dan atau false. Dalam Java sendiri nanti terdapat 4 jenis percabangan. Yang pertama if tunggal, jadi hanya if saja. Nah, jadi kalau kemudian yang kedua itu ada if else. Yang ketiga ada if else if. Kemudian yang keempat ada switch case. Oke, nah untuk if, contoh misal seperti ini. Untuk perintah if sendiri, nanti misal di
script kita punya ada 4 script, ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama nanti dijalankan itu pasti cetak pagi, kemudian cetak malam. Nah, kemudian nanti setelah cetak malam di sini akan ada pilihan. Apakah mau keluar? Jika jawabannya iya, berarti nanti menampilkan jumpa lagi. Kalau jawabannya tidak, berarti nanti akan menampilkan batas. Nah, di sini tidak di sini karena adanya if, jadi tidak memungkinkan antara script nomor 4 dan nomor 3 ini bisa muncul bersamaan. Jadi yang muncul salah satu, kalau tidak nomor 3, nomor 4. Itu fungsi dari if. Nah, kalau ini adalah flow if sederhana. Oke. Nah, untuk konsep percabangan, tidak semua baris dalam program ini akan dieksekusi. Nah, contohnya tadi, nah misal seperti ini, nah nanti yang dieksekusi yang mana? Yang 3 atau yang 4, tinggal sesuai dengan pilihan kita. Jadi tidak semuanya ini dieksekusi. Nah, suatu aksi akan dilakukan bila memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Nah, kondisi umumnya ini berupa boolean. Kondisi boolean ini adalah suatu ekspresi relasional yang bernilai true atau false bergantung pada nilai masing-masing operasi yang terlibat di dalamnya. Penentuan kondisi boolean dan aksi yang dilakukan bergantung pada jumlah pilihan atau kasus yang terdapat pada masalah tersebut. Apakah terdapat satu pilihan, dua pilihan, ataukah terdiri atas banyak pilihan. Nah, jadi untuk penentu kondisi booleannya sendiri dan aksi, nah ini nanti bisa mengikuti jumlah pilihan yang tersedia. Kalau pilihannya hanya satu, ya kan, ya kita pakai satu. Kalau pilihannya dua, atau mungkin bahkan banyak seperti itu. Nah, konsep percabangan, nah nanti misal seperti ini. Nah, ini kalau misal kita lihat script dalam bentuk umum ya. Jadi nanti dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini biasanya setiap perintah ini akan dieksekusi urut sesuai urutan baris kode program yang ada. Nah, biasanya kan gitu, dari atas turun ke bawah, ke bawah, ke bawah. Berarti dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kalau yang kedua, di sini nanti akan ada di nomor 6 ya. Di nomor 6, ini ada pilihan bersyarat. Nah, tidak semua baris dalam urutan ini akan dieksekusi. Hanya akan dieksekusi bila memenuhi syarat. Nah, mulai dari baris ke-6. Nah, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 7, 8, 9 ini bisa dieksekusi jika kita di 6, ini kita memilih yang eksekusi 7, 8, 9. Nah, kalau tidak biasanya nanti langsung ke 10, 11, 12. Nah, yang garap kuwi. Iya, maksudnya aku ngomongnya. Nah, untuk jenis-jenis percabangan sendiri, nah, jenis percabangan yang umum digunakan antara lain percabangan. Yang pertama ada percabangan tunggal. Kemudian yang kedua percabangan dua kondisi. Nah, ini yang paling umum, if else. Kalau yang pertama percabangan tunggal itu berarti hanya ada if, tidak ada else. Nah, kemudian yang ketiga percabangan majmuk. Ini biasanya nanti menggunakan if, else, if. Nah, kemudian yang keempat nanti ada percabangan dengan switch case. Anak kalian kan bingung bangun, Pak. Oke, kita masuk ke percabangan tunggal dulu. Nah, percabangan tunggal, if tunggal ini merupakan salah satu percabangan atau pemilihan dalam pemrograman Java di mana eksekusi suatu pernyataan hanya dan hanya jika kondisi terpenuhi atau true. Nah, untuk sintaks dasarnya berarti nanti if, kemudian dalam kurung kondisi, nah baru diikuti statementnya apa. Nah, statement ini akan dijalankan jika kondisi terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi, statement tidak akan dijalankan. Nah, jika hasil evaluasi terhadap kondisi bernilai true, ya kan, maka statement di dalam blok akan dieksekusi. Nah, kurung kurawal bisa diabaikan jika hanya ada satu statement yang akan dikerjakan jika kondisi bernilai true.
Nah, contoh programnya misalnya seperti ini. If nilai lebih besar sama dengan 50. Nah, kemudian nanti di dalam kurung awal itu kita buatkan nilai sama dengan nilai plus poin. Penggalan kode di atas adalah contoh penggunaan kode if tunggal ya, if tunggal untuk memproses jika nilai tersebut bernilai lebih besar atau sama dengan 50. Nah, ini ditunjukkan dengan ekspresi logika yang dibuat sebagai syarat if. Nah, jadi untuk script ini nanti untuk nilai ini akan dijalankan jika kondisinya ini terpenuhi. Jadi jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 50. Nah, kalau kondisinya itu kurang dari 50, nah berarti di script nilai sama dengan nilai plus poin itu tidak akan dijalankan. Nah, kemudian yang kedua yaitu percabangan ganda if else. Instruksi percabangan if else adalah instruksi percabangan yang menyediakan aksi jika kondisi yang dispesifikasikan bernilai benar true dan jika menyediakan aksi jika kondisi yang dispesifikasikan bernilai salah atau false. Lain halnya dengan if tunggal yang hanya menyediakan aksi jika kondisi yang dispesifikasikan bernilai benar atau true. Nah, kalau tadi di if tunggal itu statement atau blok kode akan dijalankan itu hanya jika nilainya benar, nilainya true atau kondisinya true. Nah, tapi kalau di if else ini nanti akan ada perbedaan yaitu jika kondisinya true maka statement akan dijalankan. Nah, kalau kondisinya false statement yang lain yang akan dijalankan. Nah, contohnya misal seperti ini. Nah, ini bentuk umumnya. If, kemudian diikuti dengan kondisi, tetap ya. If kondisi. Nah, di sini nanti akan dilihat kondisi ini nilainya true atau false. Kalau true, maka statement true yang akan dijalankan. Nah, baru setelah itu kita tambahkan else. Nah, else baru statement false. Ini kalau kondisi tidak terpenuhi. Nah, kalau kondisinya sudah true, berarti statement true sudah. Sampai di sini eksekusi script akan berhenti. Else dan statement false ini tidak akan dijalankan. Nah, tetapi ketika kondisinya ini nilainya adalah false, berarti nanti statement true ini tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka dia akan melanjutkan ke script berikutnya, yaitu di else statement false. Nah, untuk statement true ini nanti dia tidak akan tampil. Yang tampil adalah statement false. Kenapa? Karena di kondisi, ya kan, di kondisi nilai akhirnya adalah false, bukan true. Ini tak coba mati ya. Nah, ini adalah flowchart untuk if else. Nah, ini ada before kondisi atau sebelum kondisi. Nah, di sini kondisinya ini apakah true atau false. Kalau true berarti nanti dijalankan statement true. Nah, kalau kondisinya false akan dijalankan statement false. Nah, contoh program sederhananya, nah misal di sini ada nilai if dalam kurung nilai lebih besar sama dengan 65. Nah, kalau kondisinya benar, jadi benar itu berarti kondisinya true, value dari variabel nilai itu lebih besar atau sama dengan 65, maka statement yang akan dijalankan itu adalah selamat Anda lulus. Nah, tetapi jika value dari nilai itu kurang dari 65, maka statement yang akan dijalankan adalah Anda harus revisi. Nah, ini contoh programnya. Nah, jika variabel nilai lebih dari atau sama dengan 65, ini berarti kan kondisinya true. Nah, maka akan menampilkan kalimat selamat Anda lulus. Nah, sebaliknya kalau kondisinya false, berarti variabel nilai ini
kurang dari 65. Ini masuk kuliah Nah, tak maka menampilkan kalimat Anda harus revisi. Nah, ini contoh program if else. Nah, di SMA kan Nah, untuk aplikasi programnya, jadi misalnya seperti ini. Nah, jadi nanti bisa dicoba, ya kan? Nah, yang pertama kita siapkan dulu satu kelas. Nah, di sini nama kelasnya adalah percabangan. Nah, kita di sini nanti menggunakan scanner atau masukkan input dari keyboard. Jadi untuk variabelnya, nilai variabelnya itu bisa kita atur secara dinamis. SMP Nah, kan yo. Oke, yang pertama kita siapkan kelas namanya percabangan. Kemudian setelah itu baru kita lanjut dengan main. Kita siapkan public main-nya. Nah, yang pertama di sini kita ambil dulu untuk scannernya. Nah, untuk scanner di sini nanti kita akan membuat sebuah objek baru, namanya adalah control. Di mana control ini menggunakan blueprint dari kelas scanner, ya kan, system.in. Nah, baru setelah itu kita berikan perintah yaitu system.out.println untuk memasukkan nama Anda. Nah, jadi yang pertama kita kita berikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nama. Nah, ini nanti akan kita tampung di dalam variabel nama, yaitu string nama kontrol next line. Nah, karena di sini kita gunakan next line, berarti yang dipakai itu adalah karakter. Nah, kemudian selanjutnya kita tampilkan pesan lagi, yaitu untuk memasukkan NIM. Nah, di sini untuk NIM akan kita tampung di variabel NIM. Nah, di sini juga next line, berarti nanti tipenya adalah karakter atau string. Nah, baru setelah itu kita buatkan pesan untuk meminta user memasukkan nilai. Nah, di sini nanti kita tampung di variabel nilai, ya kan, dengan tipe integer. Nah, karena integer kita tidak menggunakan next line, tapi menggunakan next contain. Nah, baru setelah itu, ya kan, kita buat kondisi. Nah, di sini nilainya berapa? If nilai. Nah, berarti nilai ini sesuai dengan tadi value-nya di nilai yang kita masukkan atau kita berikan. If nilainya lebih besar 60. Nah, berarti nanti sistem akan menampilkan selamat Anda lulus. Nah, kalau nilai yang dimasukkan kurang dari 60, nah, akan memunculkan pesan, maaf Anda harus revisi. Seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah. Kemudian kita masuk percabangan majemuk. Nah, if majemuk ini dapat juga dikatakan percabangan banyak arah yang terdiri dari beberapa statement if. Jika kondisi tidak dipenuhi ya atau tidak terpenuhi, ditanyakan kembali kondisi yang lain dan seterusnya. Apabila semua kondisi tidak terpenuhi, akan mengerjakan statement di bawah else atau paling terakhir. Nah, contohnya misal seperti ini. Nah, ini adalah if majemuk. Jadi kondisi if di mana lebih dari 2 pilihan, biasanya 3 atau lebih. Nah, nanti akan dicek kondisi 1 terpenuhi atau tidak. Nah, kalau kondisi 1 terpenuhi, berarti statement 1 yang dijalankan. Tapi kalau kondisi 1 tidak terpenuhi, kita turun. Nah, kondisi 2. Nah, di kondisi 2 ini kita tidak langsung menggunakan else, tapi kita menggunakan else if untuk kondisi kedua. Nah, kemudian baru nanti lanjut ke statement 2 dan seterusnya. Nah, kalau kondisi 1, 2, 3 sampai kondisi N ini tidak terpenuhi, nah baru akan dijalankan statement terakhir, yaitu setelah else. Nah, contoh misal seperti ini biar bisa analoginya lebih jelas. Nah, misal if test score. Nah, di sini kita ingin menguji apakah test score itu nilainya yang pertama, kondisi pertama itu lebih besar sama dengan 85. Nah, kalau kondisinya terpenuhi, berarti nanti yang dimunculkan adalah grade A.
Nah, kemudian yang kedua yaitu kondisinya tes skor itu lebih besar sama dengan 70. Berarti nanti yang muncul adalah grade B. Nah, kalau kondisi yang ketiga yaitu tes skor itu lebih besar atau sama dengan 55. Itu nanti akan muncul grade C. Nah, kalau tes skornya itu lebih besar atau sama dengan 40, munculnya grade C. Nah, baru yang lain, nah itu adalah grade C. Nah, dari sini ya kan ini nanti bisa diterapkan di yang tadi ya, di penilaian tadi. Nah, kita tambahkan if test score. Nah, kalau tadi nilai ya berarti nanti test score diubah ke nilai. Jika nilai itu lebih besar sama dengan 85, ini munculnya adalah grade A. Terus ya. Oke, nah nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, ini kan hanya if nilai sama dengan 60. Nah, nanti bisa kalian modifikasi kira-kira menggunakan script ini. Nah, oke, ini proses eksekusinya, ya kan? Jadi nanti eksekusi pertama kali akan memeriksa apakah nilai test score, ya kan, itu lebih besar dari 85. Nah, jadi kalau test score nilainya itu lebih besar 85, berarti kan kondisi pertama true. Nah, maka grade A akan muncul. Nah, begitupun seterusnya sampai kondisi terakhir yaitu test score nilainya lebih besar sama dengan 40. Itu terpenuhi enggak kondisi tersebut. Nah, kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka akan dijalankan yang grade A. Nah, ini implementasinya ya. Ini implementasi. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke if di dalam if. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi kode if ini dapat digunakan di dalam blok if lainnya. Ini disebut nested if atau if bersarang. Nah, if dalam if ini digunakan untuk kasus-kasus yang dibutuhkan menggunakan model ini. Misalkan menentukan persabangan berdasarkan 2 atau lebih nilai pembanding. Nah, jadi contohnya misal seperti ini. Nah, ini before, ya kan, sebelum kondisi. Nah, di sini kondisi 1, kondisi 2. Nah, kondisi 1 ini akan dijalankan ketika kondisinya terpenuhi. Kondisi 1 ini statement true, statement false. Kondisi 2 statement true dan statement false. Oke. Nah, sebagai contoh, kriteria lulus seleksi untuk siswa jurusan IPA itu adalah 8,5 dan IPS itu 7,5. Nah, apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak lulus. Nah, contohnya bagaimana dalam skrip? Nah, contohnya misal seperti ini. Nah, yang pertama kita cek dulu jurusan. Nah, di jurusan ini apakah IPA atau IPS? Itu yang pertama. Nah, kalau sudah dipilih, oh ternyata jurusan IPA. Nah, kalau jurusan IPA, berarti kita gunakan kondisi yang IPA, yaitu nilai lebih besar sama dengan 8,5. Nah, baru nanti setelah itu kita tentukan grade-nya, apakah dia lulus atau gagal. Nah, kemudian yang kedua, yaitu jika jurusannya IPS, kita gunakan, yaitu kondisi lebih besar sama dengan 7,5. Baru setelah itu kita tentukan grade-nya. Jadi yang pertama nanti kita tentukan dulu jurusannya IPA atau IPS. Nah, baru setelah itu kita tentukan grade-nya apakah lulus atau gagal. Nah, contoh programnya misal seperti ini. If jurusan sama dengan IPA, berarti nanti di sini yang kita pakai adalah IPA. Nah, if nilai sama dengan 85. Nah, kemudian else if di sini ya, else if jurusan sama dengan IPS. Nah, jadi nanti yang pertama dipilih dulu jurusannya IPA atau IPS. Nah, kalau IPA berarti gunakan blok kode yang atas. Kalau IPS berarti kita gunakan blok kode yang bawah.
latihan 1 ini untuk if ya. Nah, nanti silakan buat script program yang menerima input nilai berupa data integer dan menghasilkan output berupa nilai huruf dan keterangan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk rentang nilainya ya kan 0 sampai 55. Nah, outputnya adalah E, keterangannya ulang. Nah, kemudian seterusnya sampai 86 sampai 100 itu rentang input nilainya, outputnya adalah A, keterangannya adalah istimewa. Nah, kemudian catatan, jika yang kita inputkan itu kurang dari 0 atau lebih besar dari 100, nanti akan muncul pesan error. Nah, contohnya seperti itu. Ini untuk latihannya saja ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti buat suatu program untuk meminta pengguna memasukkan usia dan menampilkan kategori dari usia tersebut berdasarkan tabel. Nah, biasanya berarti nanti jika 1 sampai 16 itu nanti kategorinya anak-anak, 17 sampai 25 itu remaja, di atas 25 itu masuk ke dewasa. Nah, studi kasus. Nah, contoh ada model bisnis seperti ini di supermarket. Ketika orang membayar di kasir, biasanya ditanya ada kartu member untuk mendapatkan diskon dan sebagainya. Biasanya kalau nggak diskon, misal poin lah. Seperti itu. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Yang pertama, itu nanti ada kondisi. Apakah punya kartu member? Jadi ada pilihannya 2, ya dan tidak. Nah, kalau kita pilih dia, nanti akan dijalankan blok program seperti ini. Yang pertama, ini inflasi. Apakah belanjaan Anda lebih dari 500.000? Yang pertama. Nah, kalau kondisinya terpenuhi, berarti mendapatkan diskon 50.000. Nah, kalau tidak terpenuhi, tidak mendapat diskon. Nah, apakah belanjaan Anda lebih dari 100.000? Nah, itu kondisi yang kedua. Nah, kalau iya mendapat diskon 15.000. Jika tidak, ini tidak mendapat diskon. Nah, kalau itu tadi pilihan untuk yang punya member. Nah, kalau tidak punya member bagaimana? Kalau tidak punya member langsung ditanya, ya kan? Apakah belanja lebih dari 100.000? Nah, kalau iya dapat diskon, kalau tidak ini tidak mendapat diskon. Nah, ini adalah latihan expert. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Apakah Anda ada kartu member? Ya. Total belanja 250.000. Nah, total bayarnya itu 235.000. Dari mana? Total bayarnya ini itu dari 250.000 dikurangi 15.000. Nah, oke, kita masuk ke menutup ya. Nah, jadi percabangan ini adalah suatu pindahan atau opsi dengan kondisi tertentu. Kondisi umum ini berupa boolean, kondisinya berarti true atau false, hanya itu. Tidak semua baris dalam program ini akan dieksekusi. Jadi kalau true ya berarti blok true yang dieksekusi, kalau false berarti blok false yang akan dieksekusi. Suatu aksi ini akan dilakukan bila memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Nah, jenis percabangan ada tunggal, kemudian ada ganda, ada majemuk. Nah, macamnya sendiri nanti ada if, else, if, kemudian if else, kemudian if else, dan kemudian yang terakhir adalah if dalam if atau if nested if. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu materi dari saya untuk pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan ke bapak-bapak dosen yang ada di kampus masing-masing, yang ada di Siliwangi bersama Bapak Nur Rohman, yang ada di kampus 605 bersama Pak Budi Hartono, yang ada di kampus Ungaran bersama Bapak Chandra Supriyadi. Saya akhiri dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Aris. kasih, Pak. Haris. Ini Pak Budi, Pak Chan.